wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi Bu. Oke. Setelah kelas tolong siapkan doanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ya. Mau dulu ya? Kalian tahu? Oh apa ya? Oke. Minggu kemarin ibu suruh kalian bawa Al-Quran atau handphone. Kalian punya aplikasi Al-Quran semua? Punya. Kalau sudah punya silakan kalian buka Quran surah Ar-Rum ayat 21. Itu terkait dengan materi kita hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Oke, pindah pernikahan ya. Silakan dibuka dulu. Sudah semua? Sudah. Kita baca bersama-sama dulu ayat 21 tersebut. Mulai dari Taus. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum anfusakum min anfusakum Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Oke, astagfirullahaladzim. Coba Nisa baca dulu artinya. Artinya, di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oke, terima kasih ya Nisa. Nah, jadi di dalam Quran tersebut itu menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di dalam surat tersebut juga menjelaskan tentang sakinah, mawaddah warahmah, di mana dijelaskan tentang kedamaian dan ketentraman serta kasih sayang dan belas kasih, di mana Allah juga menanamkan rasa kasih sayang dan belas kasih itu di antara suami istri agar bisa saling menjaga, bisa saling mendukung satu sama lain agar mendapat ibadah untuk beribadah kepada Allah ya. Nah, jadi dengan ayat tersebut juga kita bisa melihat betapa pentingnya rasa cinta kasih dan belas kasih antara suami dan istri. Dan juga dilihat dari ayat tersebut itu adalah tanda kebesaran Allah dengan menciptakan kita secara berpasangan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Materi kita ini tentang pernikahan. Kalian kan sudah kelas 12. Nah, di kelas 11. Jadi, ada yang sudah mau menikah atau setelah lulus sekolah ini
umur ya, mau umurnya 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 40 tahun. Kalau misalnya dia belum siap secara fisik dan belum siap secara mental, berarti dia belum siap untuk menikah. Nanti kita akan bahas juga hukum-hukumnya ya. Oke. Kita masuk. Nah, coba dibaca Nika. Apa? Dibaca? Kita saling dengar. Kita saling Oke. dengar. Pernikahan bukan bagaimana hukum syarat Hukumnya. Apa sih tujuan Apa dari sih pernikahan? Apa sih tujuan dari pernikahan? Terus gimana kalau ada Anak yang lahir di luar pernikahan. Oke, kalian pasti pernah kan ikut orang tua kalian ke kondangan? Pernah kalian? Nah, di sana pasti ada proses akad. Tahu kan akad nikah? Oke, siapa aja di dalam proses pernikahan itu atau dalam proses akad nikah itu siapa aja orangnya? Oke, Ani, tahu? Hukumnya? Pengantin itu ada siapa? Pengantin itu? Iya, calon suami dan calon istri. Selain itu siapa lagi yang berhak ada? Wali. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi? Saksi. Oke, pintu semua lagi. Kita kasih aplaus dulu ya. Ya betul ya. Pas sebelah sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, menikah itu ada dua arti ya, menurut bahasa dan menurut istilah. Jadi, menurut bahasa itu tersendiri adalah bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga untuk melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Jadi ya anak-anak, kalau kalian mau menikah itu harus punya calon suami dan calon istri. Jangan sama-sama calon istri dan calon istri. Itu tidak terjadi namanya pernikahan. Oke, paham? Kita lanjut. Nah, Bu, ada hukum nikah. Oke, Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak hukum nikah yang Ibu paparkan di sini? Hukum nikah maksudnya? Tidak tahu? Tidak. Ada baik. Jadi hukum nikah yang pertama yaitu jaiz atau mubah, berarti diperbolehkan, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada tekanan-tekanannya, jadi dibolehkan. Terus selanjutnya itu hukum yang kedua adalah wajib. Kenapa Bu bisa jadi wajib? Jika kita sudah siap semuanya dan takut terjadinya perzinahan. Kan di waktu sekarang ini kan banyak ya terjadi perzinahan di mana-mana. Nah, jadi kalau kita takut terjadinya perzinahan tadi, maka hukum nikahnya itu wajib. Tidak ada sangkut pautnya lagi. Karena takut terjadi perzinahan, maka kita menikah. Maka hukumnya itu wajib. Selanjutnya yaitu sunnah. Nah, sunnah di sini ya, anak-anak. Kalau misalnya menikah, hukumnya sunnah. Terus, bagaimana Bu maksud dari sunnah tersebut? Jadi, maksud dari sunnah tersebut, kalau misalnya kita mau menikah, tapi kita masih bisa menahan hasrat atau godaan dari perzinahan tersebut, maka hukum tersebut berubah menjadi sunnah. Paham tidak Desi? Oke, selanjutnya itu makruh. Kenapa bisa makruh hukum pernikahan? Karena misalkan kita mau menikah ya, Contoh kita ambil contoh si Sri mau menikah, tapi dia belum siap secara
batin, belum siap secara untuk bertanggung jawab, belum siap sebagai menjadi seorang istri, apapun belum siap menjadi seorang ibu, maka hukumnya makruh. Nah, Bu, kenapa yang terakhir ini hukumnya haram? Ada yang tahu? Tidak? Oke, kenapa hukumnya haram? Kalau menikah hukumnya haram ini, jika kalian mau menikah ya, begini, ada si A dan si B. Tapi si A ini mau menikah dengan si B, ada niat yang buruk. Misalnya ingin mencelakai atau ingin mengambil hartanya saja. Berarti itu sudah termasuk niat buruk. Nah, maksudnya di sini berarti sudah pernikahannya dalam hukum haram. Oke. Itu per hukumnya ada berapa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Itu kalian paham semua kenapa sebab-sebabnya terjadi hukum tersebut? Paham? Oke. Kita lanjut. Nah, apa sih Bu tujuan pernikahan? Kalian pernah dengar tidak atau pernah melihat adanya pernikahan tanpa tujuan? Pernah nggak di lingkungan sekitar kalian? Adanya mau nikah karena sudah terlanjur Bu, atau hanya ingin senang-senang? Pernah tidak dengarnya? Pernah. Jadi ya anak-anak, kalau mau menikah itu harus punya tujuan. Jadi tujuannya ini adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu dengan yang artinya itu sakinah. Terus dengan membina rasa cinta dan kasih sayang. Dan yang selanjutnya itu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita sudah menikah dan sudah sah, itu untuk melakukan hubungan suami istri itu diperbolehkan dan sah. Tapi kalau misalnya di luar dari pernikahan, itu yang diharamkan oleh Allah dan itu yang sangat dilarang oleh Allah. Itu sudah dijelaskan di surah apa itu? Di surat salah. Kalau yang sudah melanggar perintah Allah, yang artinya sudah zina, di surat apa? Al-Isra ayat 32. Oke, kita tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya itu dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan untuk memperoleh keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah. Nah, sebelumnya ya anak-anak, sebelum terjadinya pernikahan, kita pernah mendengar lamaran. Pernah mendengar tidak? Pernah. Nanti pun kita akan mengalami juga tentang lamaran dan pernikahan. Jadi ya, lamaran itu kalau di dalam syariat Islam atau di dalam hukum agama Islam itu namanya hitbah ya, atau pinangan. Jadi kalau kita mau meminang, sepertinya kan di sini ada Andika sendiri kan yang cowoknya. Nah, si Andika mau meminang si Lesi. Nah, contoh. Jadi si Andika mau meminang si Lesi, tapi si Andika harus lihat dulu apakah si Lesi ini sudah di dalam pinangan orang lain atau tidak. Kalau sudah di dalam pinangan orang lain, itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram ya, tidak dibolehkan untuk meminang. Tapi kalaupun dia tidak ada dalam pinangan orang lain, bahwa Andika boleh untuk meminang si Lesi dengan syarat seperti ini ya. Kalau misal sudah datang ke rumah ya, si Andika dan keluarganya. Nah, si Lesi ini harus tidak boleh sembarang untuk menolak dan menerima. Lihatlah dari 4 kriteria. Apa yang pertama? Ada yang tahu? Dari hartanya, dari keturunannya atau nasabnya. Terus yang keempat dari kecantikan atau kegantengannya. Dan yang terakhir yaitu dari agamanya. Paham? Nah, kalau bisa sih yang terakhir itu kita ambil dari keagamannya atau ketaatannya. Karena apa? Kalau agamanya sudah benar dan
juga sudah melakukan ibadah sesuai dengan syariat Islam, sudah pasti akan dipermudahkan dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Boleh dicatat ya ini. Jadi rukun nikah dan syarat-syaratnya di sini ada 5. Yang pertama itu harus ada siapa tadi? Calon suami. Tadi yang katanya siapa tadi? Pengantin ya kata Kurnia. Pengantin harus ada calon suami. Boleh dibacakan baca dulu syaratnya. Itu calon suami. Syarat suami yang pertama beragama Islam. Oke. Yang kedua harus kenal sendiri. Yang ketiga bukan muhrim. Yang keempat tidak sedang haji. Oke. Jadi kalau misalnya atas disuruh ibu gimana? Itu tidak boleh, tapi harus atas kemauan sendiri. Selanjutnya itu calon istri sama ya, sama. Cuman bedanya ini tidak sedang bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah. Terus ada yang ketiga itu siapa? Ada wali. Adanya wali. Bu, bagaimana kalau tidak punya wali? Bagaimana? Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Terus yang selanjutnya yang keempat adanya 2 orang saksi. Jadi kalau mau menikah ya harus punya saksi. Kalau misalnya calon suami ada, calon istri ada, walinya ada, tapi saksinya tidak ada, bagaimana? Tidak bisa, berarti pernikahannya tidak sah. Oke, terus adanya ijab dan qabul. Kalian pernah lihat kan? Saya terima nikahnya. Saya nikahkan itu kalian pernah dengar kan? Nah itu yang dinamakan ijab dan qabul. Jangan lupa. Jadi rukun nikah ada berapa? 5. Apa yang pertama? Calon suami. Calon suami. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Saksi. Yang kelima? Wah, hebat, tepuk tangan ya. Nah, ini contohnya gini. Coba, Andika bisa tidak? Kamu kan laki-laki di sini, coba. Sebagai suami ya. Ibu bacakan sebagai wali. Kalau ibu laki-laki. Aku nikahkan anak perempuan saya yang bernama si Fulanti binti Fulan dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Langsung, Andika. Saya terima nikah dan perjodohannya dengan diri saya Dengan mas mas kawin kawin yang tersebut dibayar tunai. Nah, begitu baru wali atau saksi yang lainnya saksinya itu menjawab apa? Sah. Oke. Begitu ya. Nah, di dalam pernikahan tersebut, di dalam pernikahan tersebut ada yang tidak boleh kita nikahi. Siapa? Anak ini termasuk ya mahram. Mahram ini wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi penyebabnya ada 4. Apa itu? Coba bacakan Deska, bacakan dulu yang pertama. Wanita yang haram dinikahi itu karena? Yang pertama ibu kandung Karena? Oke, itu karena keturunannya ya. Itu ibu kandung dan seterusnya. Terus yang lagi? Yang kedua anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah atau cucu dan seterusnya. Oke. Yang ketiga saudara perempuan sekandung sebapak atau seibu. Oke. Yang keempat saudara perempuan dari bapak. Yang kelima saudara perempuan dari ibu. Dan yang keenam saudara anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Lalu yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Oke, terima kasih ya Deska. Nah, selanjutnya itu selain karena keturunannya itu karena hubungan ibu susu ya, kesusuannya. Sesusu. Selanjutnya itu karena perkawinan. Jadi kalau kita mau menikahi anak tiri itu pun tidak boleh. Oke, selanjutnya itu ada menantu. Dan yang keempat itu wanita yang harus dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri.
Nah, jadi misalnya kan ada ingin poligami, nah, tapi itu masih ada pertalian muhrim dengan istri, maka tidak boleh. Jadi 4 penyebab tadi itu karena keturunan, ibu susuan. Yang ketiga karena apa? Karena apa yang ketiga tadi? Karena perkawinan. Dan yang keempat karena pertalian muhrim dengan istri. Nah, ada yang tahu apa gunanya wali? Ada yang tahu apa sih gunanya wali? Siapa saja yang menjadi wali kita? Orang tua. Terus siapa lagi? Orang tua itu siapa? Ibu, bapak, bapak. Terus siapa lagi? Saudara laki-laki. Terus siapa saja? Paman. Terus siapa lagi? Kakek boleh, tapi dari sebelah laki-laki sebelah ayah ya. Nah, nanti kita bahas. Oke, gunanya wali di sini. Tolong dibacakan Putri. Wali itu adalah orang yang berpegang menikahkan seorang wanita dengan pria pilihannya. Wali nikah merupakan salah satu pernikahan yang wajib dipenuhi dan tidak boleh dilewatkan karena bisa mempengaruhi keabsahan pernikahan. Oke, nah itu termasuk ya tadi di dalam rukun nikah. Sudah kita bahas ya yang tadi. Yang pertama siapa rukun nikah yang pertama? Adanya calon suami. Yang kedua calon. Yang ketiga ada. Yang keempat ada. Yang kelima. Oke, ini termasuk ya. Oke, pintar semua ya anak-anak ibu. Sudah paham ini. Nah, di sini wali itu terbagi menjadi 2. Ada wali nasab yang keturunan kita tadi, dan wali hakim. Itu yang termasuk wali tersebut: ayah kandung, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi semuanya itu kalau misalnya dari sebelah ayah itu sudah pasti bisa untuk menjadi wali. Bu, gimana kalau misalnya kita tidak punya semua? Misalkan si ayah ini anak sebatang sendiri ya, anak apa namanya? Kalau misalnya anak satu seorang, anak tunggal, tidak punya saudara, begitu pun yang lainnya sudah meninggal atau bagaimana tidak tahu tempatnya, itu bisa kita pakai wali hakim. Kita lanjut ya. Nah, gunanya wali hakim di sini adalah yang untuk menikahkan kita melalui dari Menteri Agama. Itu gunanya wali hakim atau wali hakim itu sendiri. Wali hakim itu bisa bertindak sebagai wali karena wali nasab benar-benar tidak ada ya, seperti kata ibu tadi, tidak mempunyai saudara atau anak tunggal, atau dia tadi itu tidak tahu keluarganya ada di mana. Itu termasuk ya bisa kita pakai wali hakim. Terus wali yang lebih dekat akrab atau tidak memenuhi syarat, itu juga kita bisa memakai wali hakim. Atau wali nasabnya tadi sedang haji atau umroh, jadi tidak apa-apa untuk memakai wali nasab, wali hakim. Ada yang tahu bagaimana pernikahan untuk anak yang lahir di luar pernikahan ini? Bagaimana, siapa walinya? Ada yang tahu? Siapa namanya? Siapa walinya? Untuk anak yang lahir di luar nikah. Belum tahu ya? Nah, tolong ya disimak, takutnya nanti untuk ke depan atau saudara kalian itu kalian bisa gunakan atau bisa kalian jelaskan nanti. Nah, jadi ya anak-anak, untuk anak yang di luar nikah itu walinya ini balik ke wali hakim. Ke wali hakim. Kenapa tidak bapaknya, Bu? Karena ibarat begini, kalian makan sebelum kalian disuruh makan, seperti itu. Jadi kan ada larangan terlebih dulu, jangan makan sebelum jam 12,
Seperti itu. Tapi apa? Kalian sudah makan terlebih dahulu. Maka kalian harus siap menanggung konsekuensinya. Ya seperti dihukum seperti itu. Nah, itulah juga untuk orang yang sudah melakukan perbuatan zina ya, namanya zina. Jadi anak dari perzinahan tersebut balik ke wali hakim, bukan ayahnya. Nanti Ibu jelaskan di sini siapa yang menjadi walinya. Bagaimana hukumnya ya? Oke. Nah, kewajiban suami, kita masuk dalam hak suami terhadap istri dan kewajiban suami ya. Jadi kewajiban suami di sini yang pertama adalah memberi nafkah. Seperti apa Bu nafkahnya? Apa? Ada yang tahu? Seperti apa? Apa sih? Apa? Nafkah yang dimaksud? Sandang, pangan, pakai. Oke, itu termasuk ya. Jadi pakaian, tempat tinggal, makanan itu sudah termasuk dalam nafkahnya seorang kewajiban suami. Itu Andika harus ingat, kamu kan laki-laki di sini. Terus menggauli istri secara makhluk. Di sini maksudnya adalah dengan penuh kasih sayang, kelembutan, menghargai dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah memimpin keluarga. Kalau suami itu harus kewajibannya ini harus memimpin keluarga. Kenapa? Kalau suami tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa untuk membina keluarganya, maka tidak termasuk dalam kewajiban suami. Berarti ia tidak memenuhi kewajibannya sendiri sebagai suami. Yang terakhir yaitu membantu istri dalam tugas sehari-hari. Contohnya seperti apa Bu? Jadi tugas utamanya ya sebagai suami yang nikah, tugas utamanya membantu istri dalam tugas sehari-hari yaitu dengan mendidik anak, mengasuh anak. Itu tidak sepenuhnya hanya tugas istri, melainkan suami dan istri. Oke, itu hak suami terhadap istri. Boleh kalian baca ya, boleh kalian catat, nanti Ibu kirim filenya. Selanjutnya itu kewajiban istri. Kewajiban istri di sini adalah patuh dan taat pada suami. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang ketiga yaitu mengatur rumah tangga dengan baik. Iya, boleh. Oh iya. Yang kelima yaitu memelihara dan mendidik anak serta dengan cermat ya. Nah, bentar ya, Ibu ada video, boleh kalian tonton. Ini berguna terkait dengan pernikahan anak yang di luar nikah tadi. Boleh kalian tonton. Bentar. Sebentar ya. Power on. Bluetooth mode. Connected. Pernikahan karena MBA atau Married by Accident atau LMNB materi matang dice, maka seluruh ulama sepakat sebetulnya larangan menikah dalam kondisi hamil. Walaupun ada sebagian pendapat dari ulama boleh dinikahkan kalau dengan yang mengandung, dengan syarat nanti akan dinikahkan ulang setelah dia lahir. Tapi prinsipnya sebetulnya pernikahan tidak boleh dilakukan kalau ada yang hamil. Artinya orang tidak bisa menikah dalam kondisi hamil, harus menunggu masa lahir. Bagaimana anak yang dikandungnya? Anak yang dikandungnya tidak ada salah apapun. Maka dalam Islam tidak mengenal anak jadah. Anak jadah, anak wajib, anak tahu, anak tempe, tajam dan jadah tempe itu adanya hanya di kandungan tempat-tempat kali. Tapi bagi anaknya tetap anak yang tidak dosa apapun, turun adalah alam fitrah. Setiap bayi lahir adalah fitrah karena tidak ada dosa warisan, tidak ada karma. Anakmu kok lahirnya tunduk, bapaknya tukang tunduk, tidak bisa.
Kalau anakmu keumatannya besar sebelah, bapaknya kamelan, tidak ada hubungan. Tetapi prinsip anak dikandungnya itu lahir dalam keadaan tentu nasabnya nanti kalau dalam pernikahan pewarisan kepada wali hakim. Ada juga yang berpendapat pada bapak biologis, tetapi jumhur ulama mengatakan nanti walinya wali hakim karena terjadinya hubungan adalah di luar pernikahan, yaitu belum ada nikah yang sah secara agama maupun negara. Nah, jadi kalau bagi saya hindari betul jangan sampai ada anak yang lahir di luar nikah. Ya. Izinnya seperti itu kan sudah terlanjur, ya sudah yang saya butuh tadi pernikahannya tunggu sampai lahir itu jauh lebih aman, jauh lebih disepakati para ulama. Oke, sudah tahu kan? Jadi kalau terjadinya perzinahan dan perempuan tadi sudah hamil, maka lebih baik nikahnya setelah melahirkan. Dan untuk anaknya nanti, kalaupun dia cewek ya, anak hasil perzinahan tadi, maka balik ke wali hakim. Kalaupun anaknya itu laki-laki, anak pertamanya hasil zina tadi laki-laki, maka ia tidak bisa untuk menikahkan adiknya kalau si adiknya ini itu perempuan. Oke, ibu kasih soal, tolong nanti kalian dijawab ya. 2 pertanyaan yang ibu kasih. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 2, coba. Pengertian pernikahan secara bahasa dan istilah. Oke. Di sini secara bahasanya pengertian pernikahan ideal bertemu atau berkumpul. Sedangkan secara istilahnya itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan atau hidup dalam satu rumah tangga yang diakan dan dilakukan menurut hukum syariat Islam. Wow, hebat. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Hebat ya. Selanjutnya untuk kelompok Aziza. Silakan pertanyaan dan jawabannya. Nah. Jadi kami itu memperoleh kebahagiaan dan kesenangan, dan juga membina rasa kasih sayang, dan ada juga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah dan akan diberitahu. Oke. Pintar, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya itu kelompok 4 yaitu dari Sri. Tolong dibacakan ya. Pertanyaannya bukan kita ada satu, adanya calon suami, adanya calon istri, Iya. adanya wali, adanya 2 orang saksi, terakhir adanya ijab dan qabul. Oke, pintar. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Pertanyaan terakhir dari kelompok Deska, tolong dibacakan. Sebutkan berapa hukum pernikahan. Yang pertama, jawabannya ada 5. Nah, siapa tuh? 1 jais dan nifas. Oke. 2 wajib. 3 Oke. sunat, 4 makruh, 5 haram. Wah, hebat semua ya. Kita kasih tepuk tangan semua ya. Hebat semua ya anak-anak ibu hari ini. Pinter-pinter. Jadi kita cukupkan saja materi kita pada hari ini ya. Semoga materi yang ibu sampaikan ini bisa berguna untuk kalian nanti. Dan ibu harap materi yang ibu sampaikan ini kalian bisa memahami apa sih konsep dari pernikahan menurut yang disyariatkan Islam, bagaimana hukumnya, dan ibu harap kalian jauh dari maksiat, jangan sampai terjadinya perzinahan tadi. Itu saja simpel dari materi ibu hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelas hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa